Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta selawat dan salam kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Pendengar jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita dengar dan kita jumpai di masyarakat kita ini, kalau kita larang, kita ingatkan mereka untuk jangan datang ke dukun, jangan berobat ke orang pintar. Mereka memberikan alasan dengan bermacam-macam alasan. Ini kita lihat yang merupakan syubhat yang menjangkiti masyarakat seputar dunia perdukunan, yang mereka katakan dengan dukun putih, dukun yang sesuai dengan syariat, dukun Islami. Maka syubhat yang pertama adalah mereka mengatakan kan mereka menolong orang. Jadi yang dikatakan dukun putih itu menurut masyarakat yang umum di tengah-tengah kita hari ini adalah orang dukun yang dukun yang prakteknya dipakai untuk menolong orang, menyembuhkan penyakit, mencarikan barang hilang, memberi jimat penglaris, pelet pelengket suami istri, transfer kesaktian dengan zikrullah, dengan zikir-zikir kepada Allah bisa kebal, dengan zikir kepada Allah bisa sakti, dan macam-macam lainnya. Ini yang dikatakan mereka menolong orang. Bahwa kita perlu ingat, suatu pertolongan itu dinyatakan baik atau tidak harus diukur dengan tolak ukur syariat, dengan tolak ukur Al-Quran, dengan tolak ukur sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perlu memiliki ilmu tentang syariat yang benar, ilmu tentang sunnah Nabi yang benar, sehingga kita memiliki pemahaman dan pandangan yang benar sesuai dengan syariat. Bahwa dari Jabir bin Abdullah berkata, Nabi SAW ditanya tentang pengobatan dukun dengan mantra-mantra yang dibacakan dukun. Maka Nabi mengatakan, min amali syaitan, itu dari perbuatan-perbuatan setan. Hadis riwayat Ahmad, walaupun dia pakai dengan zikir-zikir atau bagian dari kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran. Maka kita harus menimbangnya dengan syariat Islam. Jadi syariat Islam memang memerintahkan kita untuk saling membantu, untuk saling menolong. Tapi bukan saling bantu, bukan saling membantu asal, bukan saling asal membantu, saling asal menolong. Syariat telah menjelaskan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-8, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Allah perintahkan, tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Yang disuruh tolong menolong itu dalam kebaikan, dalam ketakwaan, dalam keimanan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Jadi yang diperintahkan Allah itu tolong menolong dalam kebaikan. Standar kebaikan itu adalah Al-Quran, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
mengikuti pemahaman yang telah diterangkan oleh sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk bisa tahu itu kita baik atau buruk, benar atau salah, halal atau haram, kita harus memiliki akidah yang benar, memiliki tauhid yang betul, ilmu agama yang sahih. Kalau tidak, kita tidak memiliki tolak ukur yang baik. Kita ikuti kemauan manusia, apa yang dikatakan manusia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menerangkan dalam surah Al-Imran ayat yang ke-104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi yang mungkar harus dicegah, diingatkan masyarakat bahwa berobat ke dukun, orang pintar, orang-orang yang tahu yang gaib, minta-minta di kuburan, itu perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus dijauhi. Standarnya mengukur baik dan benar itu kita harus pahami, karena kita Islam, kita ukur dengan syariat Islam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita, tolong menolonglah kalian dalam perbuatan baik dan meninggalkan kemungkaran. Yad'u ilal khair, mengajak manusia ke jalan Islam, ke jalan yang baik, ke jalan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diajarkan kepada mereka mengikuti apa yang telah diajarkan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, alasannya di tengah masyarakat adalah mereka memiliki karomah yang digunakan untuk kebaikan. Semua mereka dapatkan luar biasa, itu sehnya luar biasa, digunakannya untuk kebaikan. Jadi benarkah kejadian luar biasa atau kesaktian yang mereka tunjukkan merupakan karomah? Bisakah karomah didemonstrasikan? Islam telah mengharamkan kita. Islam sudah memahamkan kepada kita, membedakan mana yang karomah, mana yang sihir. Kita juga sudah terangkan di video-video kita, mana yang karomah, mana yang sihir. Kalau karomah itu tidak bisa diminta, datangnya kapan, tidak bisa dipelajari, tidak bisa ditransfer, tidak bisa diwarisi, itu banyak. Beda karomah dengan sihir. Kalau yang bisa dipelajari, ada perguruannya, bisa diwarisi, bisa ditransfer, itu adalah sihir. Syekh Ibnu Taimiyah berkata, ketika kejadian-kejadian yang luar biasa itu sering terjadi pada diri seseorang, maka hal itu tidaklah mengurangi derajat orang tersebut. Banyak di antara orang-orang saleh yang bertaubat dari hal-hal seperti itu. Mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana taubatnya orang-orang yang berbuat dosa-dosa, seperti dosa zina, dosa mencuri. Jadi perbuatan-perbuatan yang dapat mengundang karomah itu harus dijauhi. Mempelajari karomah, mendemonstrasikan karomah, katanya itu perbuatan yang tidak benar. Yang ketiga alasannya, masyarakat mengatakan kan dia Islami, dia berpenampilan Islami, yang dibacanya ayat-ayat Quran, dia pakai gamis putih, pakai serban lengkap, pakai tasbih, pakai raja, simbol huruf-huruf hijaiyah Arab, pakai parfum, non alkohol, berbagai macam yang lainnya yang dilakukan oleh
orang-orang yang ingin menyesatkan kaum muslimin dari jalan yang benar ini. Jadi inilah yang harus kita perhatikan. Kita jangan terkecoh dengan penampilan. Kalau dia pakai serban, karena tukang ruqyahnya pakai lobe gini, dukunnya pun pakai lobe. Tukang ruqyahnya pakai jubah, pakai gamis, dukunnya pun pakai gamis. Tukang ruqyahnya cengkrang, dukunnya cengkrang, sehingga dikatakan, oh ini dukun salapi nih, dukun sunnah ini. Enggak seperti itu. Jadi kita jangan terkecoh ke penampilan. Kita harus memiliki pemahaman yang benar terhadap agama kita, bisa memilah dan memilih, bisa membedakan mana gayanya dukun, bagaimana thariqah jalannya dukun, bagaimana cara pengobatan yang dibolehkan dalam Islam. Jangan terkecoh karena casing, karena dipanggil ustadz, karena dipanggil Pak Kiai, dipanggil Pak Haji, dipanggil Khalifah, dipanggil Buya, atau panggilan-panggilan yang orang-orang baik. Dengan panggilan itu kita terkecoh. Padahal pada hakikatnya dia adalah dukun, orang yang dilarang kita untuk berdekat mendatanginya. Berikutnya, sebagian ada yang mengatakan, kan jampi-jampi mereka itu bacaannya adalah Al-Quran, zikrullah, bacaannya Allah, Allah, Allah. Dan dengar di kupingku Allah, Allah, atau kalimat Malik, Malik, Malik. Ini yang perlu kita perhatikan dengan baik. Kita harus memiliki pemahaman sunnah yang bagus, bahwa kalimat Asmaul Husna, kalimat Allah, nama-nama Allah itu tidak bisa digunakan untuk zikir. Misalnya kalimat Allah, 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 Allah sampai 2000 kali. Atau ya Malik, 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 Malik sampai 3000 kali. Atau kalimat-kalimat yang lain itu tidak bisa digunakan untuk zikir. Karena Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukan seperti itu. Pendengar jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-221 sampai 222. Allah berfirman, hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin? Apakah aku akan akan sampaikan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin athim. Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. Jadi setan itu bisa turun kepada para dukun, sehingga bisa menyembuhkan orang, bisa ngobati orang, bisa menolong orang. Tapi cara itu dilarang oleh agama kita, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita dipersilakan untuk berobat, untuk membuat kesembuhan, untuk mencari solusi terhadap kesusahan, penyakit yang kita derita, tapi tidak dengan cara yang dilarang oleh Allah. Tidak dengan cara yang haram, tidak dengan barang yang haram. Itu perlu diperhatikan. Kita tidak boleh berinfak dengan uang mencuri. Kita tidak boleh berinfak dengan uang riba. Kita rampok orang sana, kita infakkan ke sana. Kita rampok orang sana, kita bangunkan ke masjid, itu dilarang. Allah tidak menerima dengan cara-cara yang buruk, dengan yang kotor seperti itu. Yang diterima Allah itu dengan cara-cara yang baik. Yang berikutnya lagi, di masyarakat ada subhat. Mereka kan memberi tausiah Islami. Karena dukun-dukun ini udah penampilannya kayak ustadz. Bisa memberi nasihat, nasihat kebaikan, membacakan ayat-ayat Allah, memberikan khutbah, pengajian, ngisi-ngisi. Padahal hakikatnya dia adalah dukun. Ini yang perlu kita perhatikan, pendengar yang dimuliakan oleh Allah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memiliki dasar-dasar ilmu kita tentang tauhid. Kita miliki buku-buku tauhid, miliki kitab Fathul Majid, kitab-kitab tauhid para ulama-ulama yang lainnya. Kita pelajari tauhid dengan baik sehingga kita bisa memilah dan memilih mana itu dukun, mana itu yang dibolehkan oleh Allah untuk kita berobat, untuk kita datangi. Jangan karena kita terdesak penyakitnya nggak mungkin sembuh. Udah bertahun-tahun kita derita, kita sudah susah, kemana-mana sudah kita tempuh. Ada orang mengatakan di sana orang baik, bagus, aku sembuh, beliku sembuh. Langsung kita datang ke sana. Ini kita harus punya barometer.
karena kesembuhan itu dari Allah. Kita cari dengan jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kesamaran itu tipu daya setan. Setan memberikan tipu daya yang sangat besar. Karena Allah sudah melarang, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, jalan-jalan syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji lagi mungkar. Jadi kesamaran, kekaburan, subuhat itu sering diberikan oleh syaitan iblis untuk menjerumuskan kita ketika kita lagi kesusahan, kita lagi butuh dengan pertolongan, maka di sanalah kadang-kadang syaitan itu masuk kepada kita. Maka ini harus kita jaga dan kita bentengi, kita berusaha menambah ilmu agama kita, terus berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga diri kita, menjaga anak keturunan kita, menjaga keluarga kita, jiran tetangga kita dari tipu muslihat iblis ini, tipu muslihat setan, agar kita tidak terjatuh dengan cara-cara pengobatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setan itu adalah musuh, dijadikanlah dia sebagai musuh. Untuk mengetahui gerak-gerik musuh kita, kita harus pelajari Al-Quran, pelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana sikap kita menghadapi kesamaran yang menjamur saat ini? Sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menganugerahi kita Furqan, kita sudah terjebak dalam kubangan kekufuran. Na'udzubillahi min zalik. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukafir ankum si'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan. Furqan itu kita bisa lihat, membedakan ini baik, ini buruk, ini hak, ini batil. Ada membeda. Ini yang harus kita tinggalkan, ini yang harus kita kerjakan, ini yang harus kita ikut, ini yang harus kita jauhi. Itu ada dalam diri kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan, dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Maka kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pelajari agama kita, kita jauhi yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kebencian tubuh kita ini, hati kita ini untuk mengerjakan yang diharamkan oleh Allah, dan Allah nikmatkan diri kita ini untuk mengerjakan apa-apa yang diridhoi Allah. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Kepada Allah kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.